Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Arif Al-Hakim. Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi pintu kupu tarung lagi. Kemarin saya upload rekomendasi daun pintu tapi yang tengahnya bulat. Sekarang berbeda modelnya, tapi masih sama-sama pintu kupu tarung. Nah, sekarang hari Minggu pagi, cuaca cerah, tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan informasi dan konten-konten yang menarik. Nah, kali ini ada pemesanan lagi, yaitu daun pintu. Daun pintu ini yaitu kupu tarung. Kupu tarung itu artinya biasanya daun pintu itu ditaruh di bagian depan. Jadi dua pintu itu yang biasanya besar-besar itu, pintunya ada dua. Nah, itu biasanya disebut kupu tarung. Langsung saja ke inti videonya. Langsung di inti videonya saja, biar tidak terlalu panjang. Jadi ini di depan saya sudah ada pintu model kupu tarung. Model ini tentu ada beberapa yang sudah ada, jadi ini tidak baru-baru banget modelnya, karena sudah pernah ada dan pernah membuat juga. Jadi ini di depan saya ada daun pintu model kupu tarung. Jadi ini dua ya, ini satu, ini dua. Nah, ini termasuk model yang minimalis karena tidak banyak bentuk-bentuk yang susah yang menggambarkan itu pintu zaman dulu. Ini cuma simple, ini papan tebal, ini les, bentuknya juga cuma kotak. Nah, seperti ini modelnya. Daun pintu ini terbuat dari bahan baku kayu jati, tentunya dengan kualitas yang bagus. Dari daun pintu yang dibuat ini, kayu jatinya itu diperoleh atau didapatkan hasil dari tebangan sendiri. Jadi bisa ditentukan kualitas dari bahan bakunya sendiri. Misal ada pemesanan daun pintu tetapi maunya tidak terlalu mahal, karena kita punya stok kayu sendiri, jadi bisa memilah mana yang bagian yang paling bagus, mana bagian yang paling sedang, mana bagian yang paling ya masih bisa dipakai tapi tidak terlalu bagus. Biasanya kayu jati itu ada grade A, grade B, grade C. Nah, ini termasuk bagian yang paling bagus. Karena apa? Karena nih, lihat, mungkin dari kamera tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau secara langsung gini terlihat dari bahan bakunya itu tidak ada yang coraknya itu yang warna putih.
Jadi ini diambil warnanya yang hitam atau bagian galihnya, seperti itu teman-teman. Nah, dari bahan baku itu juga bisa melanjutkan yang tadi. Dari bahan baku itu kita bisa memilah-milah mana bagian yang bagus, sedang, dan kurang bagus. Jadi nanti konsumen bisa custom, bisa memilih sesuai harganya, seperti itu. Tentu harga yang bagus juga akan mendapatkan barang yang bagus juga. Nah, sekarang saya sudah punya alat ini. Kita review bareng-bareng. Ukurannya berapa, ketebalannya berapa, tingginya berapa. Mungkin video ini juga bisa sebagai rekomendasi teman-teman dalam membuat daun pintu atau nanti dalam membuat rumah atau kantor dan lain-lain. Langsung saja kita mulai dari lebarnya dulu. Nah, ini model ini yang besar. Nah, ini yang kecil. Ini modelnya ada kacanya seperti ini. Ini kecil, sedang, besar. Ini tentu kalau ada kacanya gini juga permintaan dari konsumen. Kita lebarnya dulu. Jadi lebarnya yang satu ini ukuran standar, ukuran 80. Biasanya pintu kan itu ukurannya 80. Yang satu ini 40. Jadi kalau total itu 120. Itu totalnya. Jadi dari sana sampai sini 120. Sekarang kita ukur tingginya dari bawah. Kelihatan nggak? Ini 2 meter. Jadi ini tingginya dari atas sampai bawah 2 meter, lebar 120, dibagi 2, yang satu 80, yang satu 40. Kita ukur kemudian bagian-bagian dari pintunya. Dimulai dari wangkunya dulu. Ini 12,5. Yang 1,5 meter, yang 1,5 cm untuk list. Jadi ini yang kelihatan tinggal 11 cm, yang sisanya list. Wangku pinggir. Ini yang wangku tengah. Yang wangku tengah 10 cm. Ini yang wangku kecil-kecil ini. Ini 5,5 cm. Jadi ini 12,5, ini 10 cm, ini 5,5 cm. Sekarang bagian atas.
Nah, untuk bagian atas ini ukurannya 15,5 cm. Untuk bagian bawah ini 23 cm. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan. Ini juga sama, jadi ini sama ukurannya. Kemudian yang atas juga sama, ini sama, yang bawah itu sama, itu juga sama. Kita kemudian ukur ketebalannya. Ketebalan dari daun pintu ini yaitu 3,5 cm. Ini juga sama, ketebalannya 3,5 cm. Nah, untuk bagian tengah ini biasanya mengikuti ketebalan pintunya. Kalau ini kan masuk kualitasnya, masuk yang bagus, dikasih juga papan yang bagus. Contohnya ini papan ini tidak sambungan, ini juga tidak sambungan. Jadi detail-detail seperti itu yang harus diperhatikan, yang saat pemesanan juga harus diperhatikan juga. Jadi jelas, yang membuat jelas, yang memesan juga puas, seperti itu. Ini kalau papan ini mungkin 3 cm ketebalannya, karena sudah kepasang seperti itu, jadi tidak bisa diukur. Nah, ini kaca ini kecil-kecil ini sebenarnya menambah tampilan menjadi lebih minimalis ya teman-teman. Kalau menurut saya ini akan lebih bagus lagi kalau listnya itu timbul ya teman-teman. List timbul itu yaitu list yang dipasang sendiri, jadi tidak pakai mesin. Kalau ini kan pakai mesin langsung, kalau list timbul sendiri pasangnya, seperti itu. Nah, model pembuatan ini memakai prostekan ya. Jadi di sambungan-sambungan seperti ini antara ini sama ini sama ini dan lain sebagainya, itu modelnya prostekan. Tentu dengan model prostekan itu akan menambah kesan lebih lebih minimalis dan lebih kuat juga. Jadi lebih kuat karena prostekan itu kan modelnya siku ya, jadi ya bagus kalau menurut saya, karena nanti tidak bisa geser-geser. Jadi itu teman-teman, salah satu rekomendasi dari saya, daun pintu untuk depan rumah model kupu tarung. Jadi yang satu kecil, yang satu ukuran standar. Mungkin yang kecil ini nanti tidak dibuka-buka. Kalau yang satu ini bisa dibuka tutup. Ini juga bisa ditutup, tapi ini juga bisa dibuka tutup, tapi kan kalau dua-duanya terlalu lebar. Ini paten tidak dibuka, yang ini dibuka lebih bagus. Bagus teman-teman. Ini ditaruh di
model rumah di perumahan-perumahan itu bagus. Ini juga sudah diamplas, tinggal dikirim, dipasang. Nah, untuk teman-teman mungkin rekomendasi dari saya mungkin bisa berbeda dengan pemikiran teman-teman, tapi untuk daun pintu seperti ini kan bisa di custom, bisa modelnya gimana mungkin ini papan semua, nggak ada uangku bagian tengah seperti ini, jadi bisa di custom mungkin bagaimana menurut teman-teman yang lebih bagus. Ini saya merekomendasikan yang sudah ada, jadi ini daun pintu yang sudah jadi seperti itu teman-teman. Terus apalagi ya, mungkin itu rekomendasi dari saya. Teman-teman bisa pantau terus di YouTube channel saya, mungkin saya akan merekomendasikan daun pintu yang model lain seperti itu. Kalian bisa komentar di bawah, jangan lupa subscribe juga ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.